ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Allah melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Rasulullah telah bersabda, La yahillu damu mri'i muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila bi'ihdas salas. Anapsu bin nafsi, wazanil muhson, wa tarikil dinhil mufarikil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, terkecuali karena 3 perkara, yaitu membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, pezina muhson, dan orang yang murtad dari agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika pembunuhan yang aniaya itu terjadi, maka kuasa ada pada keluarga si terbunuh, maka ia boleh memilih antara menghukum mati pelakunya atau memaafkannya dengan membayar diat. Dan jika ia menghendaki, boleh memaafkannya secara cuma-cuma tanpa dibebani diat, seperti yang telah disebutkan dalam sunnah Nabi. Janganlah pihak ahli waris si terbunuh berlebihan dalam melakukan hukuman qisas terhadap si pembunuhnya, misalnya mencincang si pembunuh atau membunuh orang yang bukan si pembunuh. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa, dan patuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Janganlah kalian, ini ditujukan untuk banyak orang, artinya ini tanggung jawab bersama. Islam menjaga kehormatan orang-orang lemah, anak yatim, siapa yang mau membela ketika orang tuanya tidak ada. Maka tauhid harus dibuktikan dengan kepedulian. Jaga harta mereka sampai dewasa, karena mereka ketika masih kecil tidak tahu apa-apa tentang pengelolaan harta. Penuhi janji yang telah kamu adakan dengan orang lain dan transaksi yang telah kalian tanda tangani bersama mereka dalam muamalahmu. Karena sungguhnya janji dan transaksi itu masing-masing dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya, karena pelakunya akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa'uful kaila idza kiltum wajinu bil qistasil mustaqim dalika khairu wa sanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jangan curang dalam menimbang. Kistos sewajan dengan lafaz kirtos atau kertas, dapat dibaca kurtas, artinya timbangan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kistos menurut bahasa Romawi artinya neraca timbangan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang pula mengatakan sesuatu berdasarkan zon atau dugaan yang bersumber dari sangkaan dan ilusi. Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah, janganlah kamu mengatakan bahwa kamu melihatnya padahal kamu tidak melihatnya, atau kamu katakan bahwa kamu mendengarnya padahal kamu tidak mendengarnya, atau kamu katakan bahwa kamu mengetahuinya padahal kamu tidak mengetahui. Karena sungguhnya Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban darimu tentang hal tersebut secara keseluruhan. Bisa matjahur rajul za'amu. Seburuk-buruk sumber yang dijadikan pegangan oleh seorang ialah yang berdasarkan prasangka. Hadis riwayat Abu Daud. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala taula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dari Abu Bakar Al-Huzali mengatakan, ketika kami sedang bersama Al-Hasan, tiba-tiba lewatlah di hadapannya Ibnul Ahtam, yang dimaksud ialah Al-Mansur,
dengan memakai jubah kain sutra yang sebagiannya dilapiskan pada sebagian yang lain. Lalu bagian tengah jubahnya itu dibelah. Dia berjalan dengan langkah yang angkuh. Saat itu Al-Hasan memandangnya dengan pandangan yang tajam. Lalu berkatalah ia, "Sombong benar ya orang ini." Dia melangkah dengan langkah yang angkuh dan memalingkan mukanya seraya memandang ke arah dirinya. Orang bodoh macam apakah? Orang yang memandangi dirinya memakai bajuan yang tidak pernah disyukurinya, yang dipakai bukan berdasarkan perintah dari Allah, yang tidak pernah menunaikan hak Allah yang ada padanya. Demi Allah, jika seseorang dari mereka berjalan seperti jalan orang ini, maka dia bagaikan orang gila yang sedang berjalan. Tiap anggota tubuhnya merasa enak, tetapi setan yang ada padanya mendapat laknat. Ibnu Ahtam mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Hasan itu, maka ia melangkah mundur dan meminta maaf kepada Al-Hasan. Al-Hasan berkata, "Janganlah kamu meminta maaf kepadaku, tetapi bertobatlah kepada Tuhanmu. Tidakkah kamu pernah mendengar ayat 37 ini?" Hadis diriwayatkan Abu Bakar Ibnu Abu Dunya. "Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allahu, fahuwa fi nafsihi haqirun, wa indan nas kabirun. Wa man istakbara wada'ahu Allah fahuwa fi nafsihi kabirun wa indan nas hakirun. Hatta lahuwa abghadu ilahi minal qalbi awil hinjir." Barang siapa yang berendah diri karena Allah, Allah pasti meninggikannya, sedangkan dia merasa hina di matanya sendiri dan besar di mata orang lain. Dan barang siapa yang bersombong, maka Allah akan merendahkannya, sedangkan dia merasa besar diri menurut dirinya, tetapi hina di mata orang lain, sehingga ia lebih dibenci oleh mereka daripada anjing dan babi. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Kullu dzalika kana sayuhu inda rabbika makruha. Semua kejahatan itu adalah amat dibenci di sisi Tuhanmu. Perbuatan-perbuatan dosa itu mulai dari membunuh anak, pacaran, memakan harta anak yatim, membunuh, mengurangi timbangan, dan bertingkah sombong. Pelakunya akan dihukum karenanya, dan perbuatan-perbuatan itu tidak disukai serta dibenci oleh Allah. Allah tidak meridhoinya. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Semua yang kami perintahkan kepadamu Muhammad berupa akhlak-akhlak yang baik, dan semua yang kami larang kamu mengerjakannya berupa sifat-sifat yang tercela yang kami wahyukan kepadamu. Hendaklah kamu anjurkan kepada manusia, buktikan tauhidmu dengan akhlak seperti yang telah diperintahkan tadi. Karena kalau kalian tidak bertauhid dengan berakhlak demikian, kelak kamu akan mencela dirimu sendiri, dan Allah serta semua makhluk akan mencelamu pula. Kamu juga akan dijauhkan dari semua kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.